Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk menjaga hasil zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, ada seorang datang lalu mengambil makanan sepenuh tangannya. Jadi tanpa izin Abu Hurairah, diambil makanan ini. Ya, aku tangkap, kata Abu Hurairah. Lalu aku berkata kepadanya, kamu akan aku hadapkan kepada Rasulullah. Orang ini, kata Abu Hurairah, lepaskan aku. Aku orang fakir yang punya banyak tanggungan. Karena iba, kata Abu Hurairah, dia dilepaskan. Esok paginya, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Jadi Nabi tahu apa yang terjadi. Lalu Abu Hurairah menjawab, saya menangkapnya, lalu dia mengeluh tentang kemiskinannya. Dia punya banyak tanggungan. Karena itu saya lepaskan. Apa kata Rasulullah SAW? Dia sungguh telah berdusta. Dia akan kembali lagi nanti malam. Mendengar pernyataan Rasul ini, maka malam berikutnya Abu Hurairah kembali berjaga-jaga. Rupanya memang dia datang lagi. Ya, dia datang lagi, dia ambil lagi makanan sepenuh tangannya. Dia ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan ketika ditangkap, orang ini kembali mengatakan, saya ini orang fakir, saya punya banyak anggota keluarga. Kasihanlah saya. Maka karena iba, Abu Hurairah melepaskan. Dan besok pagi kembali, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW. Apa yang dilakukan tawananmu malam tadi? Maka Abu Hurairah kembali menceritakan. Dan Nabi juga katakan, dia sungguh telah berbohong, dia berdusta, dia akan datang kembali. Lalu pada malam yang ketiga, seperti yang sampaikan oleh Rasul, ternyata orang ini kembali datang. Ya, dia datang, dia ambil lagi makanan. Lalu Abu Hurairah menangkap tangannya dan dia katakan, kali ini kau tidak akan ku lepaskan lagi. Ya, dan kau akan aku hadapkan kepada Rasulullah. Apa jawaban orang tersebut? Ya, katanya, lepaskan aku dan aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang berguna bagimu. Ya, jadi minta lepaskan dan aku akan mengajarkan kalimat yang berguna bagimu. Lalu kata Abu Hurairah, aku bertanya, apa itu? Ya, apa itu kalimat yang berguna? Lalu dia berkata, jika kamu akan tidur, bacalah ayat kursi. Maka akan ada penjaga untukmu dari Allah dan kamu tidak didekati setan hingga pagi. Peristiwa ini, ya, esok paginya diceritakan Abu Hurairah kepada Nabi. Ya, diceritakan kepada Nabi, ya, bahwa dia kembali datang, lalu aku tangkap tangannya, ya Rasulullah. Ya, tapi dia tidak lagi mengatakan dia fakir, tapi dia mengajarkan sesuatu kalimat. Apa kalimatnya, kata Rasul? Bahwa apabila engkau membaca ayat kursi menjelang tidurmu, maka akan ada penjaga untukmu dari Allah. Engkau akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa jawab Rasulullah SAW? Kata Abu Hurairah, sungguh, ya, si pendusta itu sudah berkata benar. Jadi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, siapa sungguhnya yang mengambil makanan itu, yang 3 malam berturut-turut ditangkap oleh Abu Hurairah? Sungguhnya dia adalah syaitan laknatullah. Ini adalah salah satu riwayat,
ya, yang menceritakan, yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi. Nah, karena itu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, ketika kita misalnya takut diganggu oleh syaitan, ya misalnya termasuk juga anak-anak kita, ada istilah di Minangkabau ini, palasi, ya anak kecil. Maka cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca ayat kursi. Atau ketika kita hendak tidur, kita juga disuruh membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Tidaklah pernah diajarkan oleh Rasul misalnya bikin jimat, lalu ditaruh di pangkal lengan anak. Nah, ada orang taruh pangkal lengan, ada di gelangnya, ada di kalungnya anak, bikin ya. Kalau istilah di Minangkabau, tangka palasi. Ada orang yang masang di pintu rumahnya, di pintu kamarnya. Bukan begitu caranya kaum muslimin. Di caranya bagaimana? Ya dibaca ayat Al-Quran. Yang diajarkan adalah, salah satunya adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai selesai. Nah, dengan bacaan ayat kursi ini, insyaallah kita akan terhindar dari gangguan syaitan. Jadi hiasilah rumah kita dengan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat-ayat lainnya. Jadi nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi jangan sampai tangka palasi jo jimek, mengusir setan dengan pasang kalimat-kalimat lalu ditempel di pintu dan lain sebagainya. Bukan itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nasihat singkat kami di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.